Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Ibu Bapak, bertemu dengan saya Andi Siti Jamila, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK Kesehatan Samarinda. Saat ini bersama saya telah hadir rekan guru saya di SMK Kesehatan Samarinda. Beliau adalah salah seorang tim guru IPAS. Saya dengan Ibu Santi Prasita. Percakapan pra-observasi Bu Santi dengan hari ini berlangsung dengan suasana santai ya Bu Santi ya. Iya Ibu. Kemudian kita rasa kekeluargaan dan tentunya juga dengan semangat positif. Iya. Ya. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bu Santi? Alhamdulillah baik dan tetap semangat Bu ya. Alhamdulillah. Baik Bu Santi, sebagaimana telah kita sepakati pada pekan lalu bahwa pada hari ini kita akan bertemu. Salah satu tujuannya di antara saya dengan Bu Santi nanti akan ada kesepakatan yang mengenai aspek apa yang akan dikembangkan, ya, kemudian hal apa yang akan diobservasi. Tapi selain itu juga akan memberikan rasa percaya diri ya, kepada guru sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan hal yang penting, guru telah menyampaikan rancangan pembelajarannya yang menjadi target pengembangan. Ya, Bu Santi sekalian juga saya izin dalam percakapan nanti ada beberapa hal yang perlu saya catat. Kemudian juga ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan berkenaan dengan rancangan pembelajaran yang Bu Santi telah susun sesuai dengan rencana dan tujuan pembelajaran yang Bu Santi akan capai di kelas. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan Bu Santi sampaikan di kelas? Ya, terima kasih Bu ya. Jadi kalau untuk pertemuan, karena ini masih pertemuan pertama, adapun tujuan yang sudah kami susun dalam modul pembelajaran kami itu ada 4 tujuan Bu ya. Yang pertama itu adalah peserta didik diharapkan mampu yang pertama menelaah konsep energi dan usaha. Ya. Terus yang kedua mampu mengidentifikasi macam-macam energi. Ya. Nah, yang ketiga peserta didik mampu mengaitkan hubungan antara energi dan usaha. Yang keempat mereka nanti mampu menyelesaikan masalah terkait dengan usaha dan energi. Seperti itu Bu yang ada di tujuan kami. Berarti di dalam rancangan pembelajaran Bu Santi ada 4 tujuan ya Bu Ya, Santi ada 4 tujuan di pertemuan yang pertama ini Bu. Oke, ada 4 tujuan ya. Tadi diantaranya adalah konsep energi dan usaha, kemudian hubungan serta bagaimana penyelesaian masalahnya ya antara kaitan energi dan usaha. Nanti juga bisa menyampaikan kira-kira nih area pengembangan yang akan dicapai di kelas nanti seperti apa Bu Santi? Oh iya Bu, ini kalau dari area pengembangan kegiatan pembelajarannya kami ini adalah yang itu terkait dengan pengetahuan dan keterampilan Ibu. Ya. Jadi nanti dari pengetahuan nanti kami akan adakan tes Bu ya, tes berupa uraian. Terus keterampilan ini dari performa kinerja, seperti itu Bu. Jadi untuk kedepannya seperti itu. Oke, berarti ada 2 hal ya Bu Santi yang ingin dikembangkan, yaitu tentang pengetahuan dan keterampilan. Iya. Ya, karena mungkin berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai tadi ya. Ya, benar sekali. Antara energi dan usaha. Strategi pembelajarannya seperti apa Bu Santi untuk mencapai tujuan yang disampaikan tadi? Karena kebetulan yang kami susun ini pakai metode pembelajaran PBL Bu. Problem Based Learning. Ya. Nah, jadi dalam pembelajaran ini kami menyusun sesuai dengan sintaknya PBL sendiri. Terus itu mereka nanti akan mengamati video. Mengamati video. Nah, dari situ nanti akan muncul masalahnya Bu. Jadi siswa mengamati video yang ditayangkan oleh guru. Seperti itu. Nanti akan dibuatkan diskusinya seperti itu. Dari video yang ditayangkan tadi. Baik.
Berarti dari metodenya dari model pembelajarannya Bu Santi ya Iya, menggunakan model PBL, PBL Bu. ya. Kemudian tadi saya memperhatikan dari penyampaian Bu Santi medianya Mbak Santi bisa menggunakan video pembelajaran. Iya, video pembelajaran. Jadi Mm-mm. kalau untuk alatnya sendiri otomatis Mm-mm. laptop, LCD, Ya, seperti itu, Bu. gimana dengan pengkondisian siswa di kelas nanti Bu Santi? Nanti Apakah siswanya kami susun berdasarkan kelompok, Bu. ada pembagian Ya, jadi kelompok? pembagian kelompok, jadi kami susun kelompoknya. Nanti dari Mm-mm. kelompoknya ini kami membuatkan LKPD. Mm-mm. Dari LKPD-nya nanti baru kita bisa melihat untuk penilaian dari keterampilannya tadi itu, Bu. Untuk area Mm. pengembangannya. Oke, berarti dari memang strategi pembelajaran yang Bu Santi susun di rancangannya itu benar-benar untuk mencapai Mencapai tujuan tujuan, ya. pembelajaran tadi. Tadi Bu Santi sudah menyampaikan, menguraikan dengan jelas strategi pembelajaran nanti untuk di kelas. Iya. Apakah ada hal lain lagi yang disampaikan, Bu San? Baik, Bu. Jadi nanti di kelas saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Nah, dan yang apa? diferensiasi. Dan akan saya padukan, Bu, dengan keterampilan sosial dan emosionalnya seperti itu. Setelah itu nanti saya akan membagi kelompok. Bagus Bu Santi ya. Jadi besok itu Bu Santi akan menggunakan juga strategi pembelajaran berdiferensiasi, Iya. ya, yang dipadukan dengan keterampilan sosial dan emosional. Ya, jadi dengan metode pembelajaran tersebut, ya, kemudian dengan model pembelajaran ataupun dengan media yang Bu Santi telah siapkan, itu sangat selaras dengan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya mungkin Bu Santi bisa menyampaikan beberapa hal terkait persiapan pembelajaran. Mungkin dengan jelas pembelajarannya akan dilaksanakan di mana, kapan, Bu Santi? Nah, ya Bu, insya Allah saya akan melaksanakannya itu di hari Kamis, Bu. Besok Kamis, di jam ke-56. besok tanggal 19 ya Bu Santi ya. Tanggal 19, Ibu. Jam pelajaran ke-6, 56 atau 56. 78 itu, Bu. Ya. Jadi besok Bu Santi akan melaksanakan pembelajaran di kelas. Ya, insya Allah saya akan hadir Bu Santi ya Oh untuk iya, Bu. supervisi di kelas pada hari Kamis tanggal 19 Oktober jam ke-56. Selanjutnya Bu Santi pada saat saya sampaikan juga untuk saya supervisi besok juga akan saya catat beberapa hal terkait dengan pembelajaran yang Bu Santi berikan di kelas ya, dari awal sampai dengan akhir. Nah, itu akan saya perlukan nanti untuk bahan diskusi. Oh, baik, Bu. Ya. Nanti kita akan bertemu lagi. Itu akan dihadiri oleh pengajar praktik saya. Itu adalah kegiatan pasca observasi namanya atau pasca supervisi. Ada beberapa hal yang kita akan diskusikan dengan pengajar praktik juga sekaitan dengan hasil catatan saya. Bu Santi mengajar seperti biasa saja, sesuai dengan rancangan pembelajaran yang Bu Santi sampaikan. Baik, Bu. Ya, juga tentunya di modul ajar Bu Santi juga itu juga sudah saya lihat sudah sangat jelas sampai dengan asesmen ya Bu Santi ya. Ya. Baik Bu Santi untuk hari ini, alhamdulillah beberapa hal sudah saya catat mulai dari tujuan pembelajarannya sampai dengan strategi pembelajaran yang ada di dalam rancangan pembelajaran Bu Santi. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk memberikan beberapa informasi kepada saya terkait rancangan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas. Ibu Bapak, demikian tadi kami laksanakan saya dengan Bu Santi Prasita sebagai salah seorang tim guru IPAS di SMK Kesehatan Samarinda. Dan untuk kegiatan supervisi akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Oktober 2023 pukul 7 jam ke-7 sampai dengan jam ke-8. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan belajar hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Alfiana, Amelia, Aprilia, Arido, Bintang. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas tentang energi dan perubahannya. Oke, sebelum kita lanjut ke materinya, Ibu akan tanya, apa kalian tahu tentang energi? Pernah mendengar kata energi? Siapa yang bisa menjawab apa itu energi? Energi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya apa? Energi? Listrik. Jadi sebelum memasuki materinya, energi dan perubahannya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4 ya. Ada 4 yang kita harus capai dalam pertemuan kali ini. Yang pertama itu adalah menelaah konsep energi dan usaha. Yang kedua, mengidentifikasikan macam-macam energi. Yang ketiga, mengaitkan hubungan energi dengan usaha. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan energi dan usaha berdasarkan analisis dari informasi yang telah diberikan. Ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kelompok ya. Ibu menayangkan video, kalian amati ya. Nanti tertera tugasnya di lembar kerjanya. Tapi sebelum Ibu menayangkan video, kita akan ice breaking dulu ya. Oke. Untuk ice breaking kali ini yaitu menyambung kalimat dari kata terakhir. Ibu akan menayangkan videonya ya. Silakan diamati lembar kerjanya.
Ini masuk di tujuan pembelajaran yang pertama, menelaah konsep energi dan usaha dari permainan skateboard, ya. Oke, silakan dikerjakan lembar kerjanya. Sudah semua? Oke, kita akan memulai diskusi kelompoknya ya. Silakan kelompok yang pertama. Kelompok dua. Oke, silakan. Yang lain, kelompok yang lain, silakan didengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 beranggotakan saya Erlandu Nanda Putra. Saya Zaskia Maulidia. Kami akan mempresentasikan penelitian dalam video tersebut. Baik, soal yang pertama, mengapa seorang bisa terjatuh saat bermain skateboard? Jawaban dari kelompok kami, kurangnya keseimbangan setelah melakukan alterasi pemutaran diri. Dan soal kedua, apa penyebabnya pemain terjatuh? Dia terjatuh kurangnya konsentrasi. Yang ketiga, bagaimana akibat dan apa solusinya? Yang pertama, berusaha bangkit dan terus mencoba. Pemain tersebut tidak pantang menyerah, tetap konsen akan kegagalan, menjalankan permainan dengan kepala dingin. Permainan tersebut menenangkan dirinya dengan cara minum air putih yang cukup. Dan ia diberikan kesempatan sekali lagi, dan akhirnya pun berhasil. Oke, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Dari awal pertemuan sampai menayangkan video, sampai kita hasil diskusinya. Kira-kira apa yang kalian bisa pelajari? Atau apa yang kalian bisa petik hikmah dari pelajaran hari ini? Jadi untuk pertemuan berikutnya, silahkan dipelajari adalah energi yang dapat diperbaharui dan energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya, jadi minggu depan kita akan membahas materi itu ya. Silahkan dicari-cari pelajarannya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Tidak ada ya. Nah, sekarang kita akan refleksi
merefleksikan kegiatan pelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Selesai. Sudah Ibu tutup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam bahagia Ibu Bapak, salam sehat. Bertemu kembali dengan saya Andi Siti Jamila, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMK Kesehatan Samarinda. Saat ini saya bersama dengan rekan guru saya di SMK Kesehatan Samarinda. Beliau adalah guru IPAS, Bu Santi Prasita, dan juga didampingi oleh pengajar praktik saya, Pak Ngatrio. Assalamualaikum Pak Ngatrio. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Santi. Waalaikumsalam. Gimana kabar Pak Ngatrio, Ibu Santi? Semangat. Semangat selalu, Pak. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Dengan percakapan kita hari ini adalah percakapan pasca observasi kelas. Bu Santi telah melaksanakan pembelajaran di kelas pada tanggal 19 Oktober 2023, Pak Ngatrio, pada jam pembelajaran IPAS. Pada percakapan pasca observasi ini, saya akan memulai dengan melakukan klarifikasi ke Bu Santi beberapa hal terkait dengan kegiatan observasi kelas yang dilaksanakan di kelas 10 dengan mata pelajaran IPAS, yang mana tujuan percakapan pasca observasi ini adalah melakukan evaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Santi. Gimana nih Bu Santi, perasaan Bu Santi setelah mengikuti kegiatan supervisi kelas? Terima kasih Bu Andi. Alhamdulillah. Sebenarnya banyak pengalaman Pak setelah kita di supervisi. Yang pertama perasaan was-was dulu yang pertama Pak ya. Karena di supervisi dilihat sama ini kan jadi merasa gugup Pak di awalnya itu. Jadi iya itu nggak bisa di ini Pak dengan dilihat supervisi. Apa takut-takut salah, ternyata itu yang membuat kita di kelas itu jadinya terbebani juga gitu Pak, tertekan juga jadinya kalau ini seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan ini banyak evaluasi sih Pak yang bisa kita pelajari dari supervisi ini gitu. Jadi kayak sebagai bercermin juga ternyata kalau kita selain siswa ada kita tim supervisi pengawas itu membuat kita lebih ini juga Pak. Banyak proses pelajaran. Iya. Pengembangannya benar Pak. Apalagi kepada tingkat kepercayaan diri Pak ya. Seperti itu sih Bu. Ya, terima kasih Bu Santi. Ya, tadi refleksi Bu Santi kemarin itu saat kegiatan pembelajaran. Apa sih yang Bu Santi kira-kira bisa sampaikan, bisa mengevaluasi diri ataupun merefleksikan termasuk respon murid, ya, ataupun mungkin di kondisi di kelas. Nah, jadi yang refleksinya itu Bu lebih maksudnya ke peserta didiknya sendiri lebih ke ini. Anak-anak ternyata senang Bu. Diajak diskusi, terus dikasihkan tontonan seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar kita memberikan materi berhitung ini enggak. Jadi dia lebih senang mengeksplor Bu. Sebenarnya seperti itu. Jadi kita berdiskusi dengan memberikan konsep-konsep contoh dalam dunia nyata seperti itu. Dia lebih senang seperti itu sih Bu. Jadi media alhamdulillah media yang dikasih kemarin anak-anak senang,
bersemangat, dan model-modelnya lebih ternyata oh iya Nana suka seperti ini gitu. Jadi dengan bukan cuma misalkan menyampaikan materi, plak sudah selesai contoh hitungan udah gitu. Berarti saya bisa membuat sebuah kalimat, sebenarnya murid itu mempunyai kompetensi dan kemampuan sebenarnya Bu Santi ya. Oh iya Bu, itu Pak, tentu itu artinya Iya. cuma dia belum bisa mengeksplor gitu. Jadi kita sebagai guru ya membantu dia, Ya, benar, memfasilitasi lah. ya, benar. Santi bisa mungkin diceritakan kembali ya area pengembangan yang Bu Santi telah rancang di modul ajarnya dan juga tahapan-tahapan apa yang telah Bu Santi lakukan di kelas. Oh iya Bu. Terkait tahapan-tahapannya juga ini kan kemarin karena materi yang saya angkat ini Pak energi dan usaha. Ya benar. Karena di SMK ini untuk mapel fisika yang mapel pokok fisikanya cuma ada 2 Pak, energi dan perubahannya sama bumi dan antariksa. Jadi saya mengambil materi kemarin itu energi dan usaha di mana model pembelajarannya saya ambil PBL Pak. Jadi di sini berbasis masalah. Ya, berbasis masalah itu sesuai dengan tujuan pembelajarannya Pak. Di mana tujuan pembelajarannya ini peserta didik diharapkan mampu untuk menelaah konsep energi Pak. Konsep energi. Nah, jadi untuk ininya siswa mengamati video Pak. Jadi permasalahannya kita melihat dari video terus yang dilakukan sesuai dengan sintaknya PBL sendiri. Setelah mengamati video kami kasih lembar kerja Pak observasi seperti itu, ada bentuk kelompoknya, penilainya seperti itu sih Pak untuk area pengembangannya. Ya. Terima kasih Bu Santi ya. Jadi untuk area pengembangan yang telah kita komunikasikan di prasupervisi dan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas, Bu Santi betul-betul telah fokus dengan area pengembangan itu, Pak. Kemudian Bu Santi, tentunya Bu Santi di dalam mempersiapkan itu ada tahapan-tahapan yang Bu Santi lakukan sampai dengan masuk di kelas, ya. Misalnya, apakah Bu Santi mempersiapkan perangkat ajarnya sampai Bu Santi betul-betul sudah siap untuk masuk di kelas. Mungkin bisa diuraikan kembali Bu Santi. Jadi sebelum masuk ke kelas itu tuh biasanya memang kita harus menyiapkan dulu karena sekarang kita umar jadi kita pakai modul Bu. Jadi modul ini membantu kita untuk mencapai apa sih yang ingin kita capai ke peserta didik seperti itu Pak. Jadi untuk itunya saya melengkapinya dengan modul Bu. Dari modul ini semuanya saya cantumkan semua dari tahapan-tahapannya, dari pada saat awal mengajar seperti apa, prosesnya seperti apa, sampai di tes akhirnya Bu, di lembar kerjanya. Alhamdulillah Bu Santi ya, jadi Bu Santi sudah menyiapkan perangkat ajar dan Bu Santi sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas sesuai dengan rancangan pembelajaran. Ya. Apakah ada hal yang ingin disampaikan lagi atau ada hal yang perlu dikaji ulang terkait dengan area pengembangan yang telah disampaikan tadi? Iya Bu, mungkin lebih kepada lembar kerjanya Pak, lembar kerja peserta didiknya mungkin lebih mungkin dari saya sebagai pengajar sendiri lebih memberikan bentuk penilaian lagi Bu, seperti itu artinya dari asesmen ini saya lebih memodifnya lagi seperti itu. Jadi dari asesmen ini anak-anak paham gitu petunjuknya bagaimana, maksud dan tujuannya apa sebenarnya dari asesmen ini gitu. Seperti itu sih Bu ini. Oh ya betul Bu Santi ya, karena namanya lembar kerja ya Pak ya, ataupun panduan itu menjadikan kita ya bisa mengarahkan peserta didik untuk mengerjakan asesmen yang telah disiapkan. Selama ini Bu Santi, kendala atau hambatan yang dirasakan oleh Bu Santi di dalam mulai dari persiapan Bu Santi sampai dengan kita melaksanakan supervisi di kelas. Hambatannya itu sebenarnya yang pertama itu lebih kepada memilih model pembelajarannya dulu. Apakah ini sesuai dengan materi yang kita ambil, terus
seperti apa modelnya, terus medianya nanti seperti apa, anak-anak suka enggak dengan media seperti ini, model seperti ini, bersemangat enggak mereka, seperti itu sih Bu. Jadi lebih kepada penyediaan perangkatnya. Mulai dari intinya dari persiapannya Bu Iya, Santi dari ya, persiapannya, bagaimana mempersiapkan perangkat perangkat ajar. ajar, terus anak-anak suka enggak dengan ini, terus yang lebih penting itu kita harus memahami karakteristik materi dan siswanya Bu. Ya, itu juga penting Ibu Santi ya. Iya, Adalah pemahaman guru tentang karakteristik peserta iya, didik peserta didik. ya, dan dihubungkan dengan strategi pembelajaran Iya. kita. Kalau Bu Santi mengamati nih ya, kendalanya di murid pada saat supervisi kemarin kira-kira apa? Yang pertama itu memang agak susah kita membuat, apalagi kalau sudah kelompok Bu ya. Ya, Jadi masing-masing siswa itu kan mempunyai, ada yang pendiam, ada ya, yang terlalu aktif, ada yang sudah ya sudah diam aja seperti itu Bu. Jadi itu yang tujuannya berkelompok ini kita gali kerjasamanya, menggali kerjasama di antara semua siswa Bu. Jadi dengan itu dia bisa bersosial juga dengan temannya, saling bertukar pendapat, mengeluarkan ide. Jadi ya, yang biasanya cuma diam, biasanya kalau enggak kelompok, maksudnya mandiri, dia diam aja seperti itu menerima. Tapi dengan adanya dia berkelompok, dia ya. bisa kerjasama Bu. Artinya mengeluarkan idenya apa Ya, dan ya. segala macamnya seperti itu. Berarti upaya Bu Santi sebenarnya akan mengaktifkan semua peserta Iya. didik ya Bu ya. Iya, Sehingga di dalam pengelompokan itu digabung ya yang aktif dan yang cenderung diam di kelas. jadi pasif lebih. Nanti kira-kira ada pengalaman nggak Bu Santi? Kira-kira anak ini sebenarnya itu diam karena kenapa di kelas itu? Sebenarnya faktor diamnya itu banyak sih Bu Iya, permasalahannya. Bisa saja karena eh, di rumah dia begadang, atau karena begadang kita karena main HP Bu ya. Apalagi sekarang kan Gen Z Bu ya. Ininya jadi agak susah kita meminimalisir itu. Terus yang kedua bisa jadi si anak ini membantu orang tua Bu. Misalnya orang tuanya berjualan atau gimana, dia bangun pagi-pagi. Jadi itu hal-hal yang membuat anak-anak terkadang kalau pas sampai sekolah entah mengantuk jadinya nggak fokus. Terus permasalahan memang ada pada dirinya Bu. Misalnya anak ini cenderung introvert gitu. iya. Seperti itu sih Bu. Jadi Bu Santi tadi sudah menyampaikan ya dari persiapannya, kemudian juga Bu Santi menguraikan kendala-kendalanya, ya baik kendala yang berhubungan dengan persiapan perangkat ajar maupun kendala yang bisa didapati di kelas selama kegiatan proses pembelajaran. Bu Santi terkait dengan kegiatan supervisi kelas ya pada tanggal 11 Oktober 2023 saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Santi telah melaksanakannya dengan baik dan sesuai dengan rancangan pembelajaran, mulai dari kegiatan awal sampai dengan kegiatan akhir. Kemudian rancangan-rancangan tersebut juga Bu Santi bisa menyampaikan dengan baik kepada murid, dan murid juga bisa santai dengan kegiatan pembelajaran Bu Santi di kelas. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran di kelas itu juga tentunya senantiasa kita mengupayakan ya untuk pengembangan diri kita, dan saya melihat juga Bu Santi sangat percaya diri di kelas, kemudian bisa menguasai kelas dengan baik ya, kemudian juga bisa mengembalikan fokus peserta didik pada saat mereka akan mulai melakukan diskusi kelompok. Ya, dengan Bu Santi melaksanakan ice breaking, ya saya kira itu juga cukup mengembalikan fokus peserta didik ke materi yang akan dipelajari. Ada tambahan langkah lagi yang kira-kira Bu Santi sampaikan ya terkaitan dengan proses pengembangan diri ataupun potensi diri Bu Santi ke depan. Benar Bu. Jadi kalau untuk dari kita sebagai guru mungkin lebih kepada self assessment Pak ya. Jadi asesmen diri Bu. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa asesmen diri kita dulu, jadi apakah kita tidak sanggup memberikan arahan ke siswa, berarti semuanya lebih kembali ke diri kita dulu. Saya mampu tidak, sanggup tidak menerapkan model seperti ini, pembelajaran inovatif seperti ini, seperti itu sih Bu. Lebih kepada self assessment dulu, baru ke siswanya gitu.
Ya, sangat bagus Bu Santi ya. Saya kira itu langkah yang sangat penting ya. Bu Santi kira-kira kapan nih Bu Santi Kalau itu pertanyaan yang bagus sekali ya Bu ya. Jadi ini sekarang masih tahap proses Bu, masih tahap proses belajar dan belajar seperti itu. Tapi tidak menurunkan semangat karena sudah seperti ini, sudah gini aja enggak. Tapi lebih kepada tahapan proses untuk selalu belajar Bu. Oke. Iya. Jadi tetap bersemangat ya Bu Iya. Santi ya. Rencana tindak lanjut ke depan apa Bu Santi? Kedepannya itu lebih memaksimalkan lagi Bu ya, proses pembelajaran, terus mungkin lebih mengaktifkan peserta didik lagi. Kemarin kan mungkin ada yang terlambat atau ribut begitu, jadi lebih bisa menguasai kondisi kelas. Seperti itu. Baik Bu Santi, jadi ke depan Bu Santi akan lebih lagi memanage kelas ya Bu Santi. Kita sebagai seorang guru selalu berdoa semoga anak-anak kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran yang kita sampaikan. Terima kasih banyak Bu Santi. Ya, sehat-sehat Bu Santi. Iya Bu. Dengan Bu Santi Prasita sebagai guru tim IPAS di SMK Kesehatan Samarinda. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Pangatrio selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik dari percakapan-percakapan yang telah disampaikan. Disilahkan Pangatrio. Terima kasih Bu Andi. Ada beberapa hal yang sudah saya anggap dari tujuan tadi sudah disampaikan, dari umpan baliknya sudah disampaikan, rencana tindak lanjutnya sudah disampaikan, terus ada refleksi disampaikan, sudah itu kaitannya pengembangan sudah Ibu lakukan semua, termasuk pengembangannya yang digali dari usaha yang termasuk pengembangan. Alhamdulillah sudah baik kaitannya dengan supervisi akademik. Dalam supervisi akademik ini memang perlu menggali dari yang digali. Alhamdulillah Bu Andi sudah banyak menanyakan apa yang digali kaitannya dengan pengembangan, tadi sudah disampaikan, terus refleksinya, refleksi yang kegiatan ini merefleksikan perlu. Tapi alhamdulillah sudah cukup, sudah baik. Alhamdulillah. Kalau menurut saya ya sudah sangat baik. Mudah-mudahan kedepannya ini kan sebagai istilahnya sebagai supervisi untuk Bu Andi nanti kedepannya, mudah-mudahan supervisi itu istilahnya tidak mengejas si coachingnya. Itu terus tidak memberi label apa, itu kan ada yang sudah disampaikan kasih. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi semua ini kita perlu pembelajaran. Santi belajar, saya juga sama-sama belajar untuk pengembangan ke depannya. Mungkin itu tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.